Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Yegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Salam sehat, semangat selalu, berkah dalem. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Sabtu tanggal 22 Mei tahun 2021, hari biasa pekan ke-7 Paskah. Kita juga memasuki hari ke-9 novena Roh Kudus menyongsong Hari Raya Pentakosta. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami telah Kau perkenankan merayakan kebangkitan Putramu selama masa Paskah yang esok akan memuncak dan berakhir pada hari raya kedatangan Roh Kudus. Semoga berkat bantuan-Mu kami dapat mewujudkan rahmat Paskah dalam hidup kami sehari-hari dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 21 ayat 20 sampai dengan 25. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus. Dia inilah yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku mengendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku mengendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah Injil Tuhan kita, terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus terkasih, Santo Yohanes yang adalah murid yang dikasihi Tuhan Yesus menuliskan kesaksiannya yang sekarang kita dapat membaca, mendengarnya dalam Injil Yohanes. Dituliskan dalam sabda Tuhan Yesus kepada Petrus tentang Santo Yohanes ini, bahwa apa kira-kira yang akan terjadi dalam diri Santo Yohanes. Ketika Petrus lalu bertanya kepada Kristus, Tuhan Yesus menjawab kalau ia akan tinggal di dunia hidup sampai Tuhan Yesus datang, itu bukan urusannya Petrus. Tetapi intinya adalah agar Petrus mengikuti Tuhan Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita memegang sabda Tuhan Yesus yang memanggil semua orang dengan keunikannya masing-masing. Tidak perlu kita iri hati dengan yang lain, karena setiap orang istimewa bagi Tuhan. Petrus dipanggil secara khusus dan unik. Yohanes juga demikian. Dan ketika kita boleh menanggapi panggilan Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, maka kita boleh untuk terlibat di dalam karyanya yang unik pula. Santo Yohanes akhirnya menulis Injil, Santo Petrus menjadi pemimpin para rasul, dan mereka sesuai dengan perannya masing-masing untuk mewartakan keselamatan. Marilah dengan mohon berkat Tuhan, kita percaya akan kasih Tuhan yang begitu istimewa itu dan boleh mewartakannya sesuai juga dengan rahmat-Nya yang istimewa bagi kita masing-masing. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk menerima panggilan Tuhan yang istimewa dan mewartakan sesuai dengan rahmat-Nya yang istimewa pula, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.